Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar di dunia, sedang menghadapi dua krisis keuangan besar secara bersamaan. Pertama, government shutdown atau penutupan pemerintahan federal yang sudah berjalan 2 minggu. Kedua, beban utang nasional yang sudah melampaui 37,8 triliun AS dolar dan memicu peringatan kebangkrutan perlahan. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengumumkan kerugian shutdown diperkirakan mencapai 15 miliar AS dolar per minggu, yang berarti kerugian 2 minggu sudah mencapai sekitar 496 triliun rupiah. Bessent bahkan menyebut shutdown ini mulai mengiris ke otot ekonomi AS. Di sisi lain, para ekonom besar seperti dari JP Morgan khawatir akan nasib utang jangka panjang AS. Mari kita bedah seberapa parah krisis ganda ini dan apa solusinya. Kerugian shutdown, Rp 496 triliun terbakar. 1. Angka kerugian yang fantastis. Setelah mengoreksi pernyataan awalnya, Menteri Bessent mengumumkan angka kerugian shutdown yang memusingkan. Kerugian mingguan, 15 miliar AS dolar per minggu, sekitar 248 triliun rupiah. Total 2 minggu, mencapai sekitar 496 triliun rupiah terbuang sia-sia. 2. Hambatan investasi dan pertumbuhan. Bessent memperingatkan bahwa shutdown ini bukan sekadar biaya operasional, tetapi telah menjadi hambatan yang semakin besar bagi perekonomian. Menghambat inovasi, investasi besar yang seharusnya mengalir ke sektor-sektor kunci seperti kecerdasan buatan, AI, dan berkelanjutan menjadi terhambat. Melambatnya ekonomi, satu-satunya hal yang memperlambat kita di sini adalah penutupan pemerintah ini, tegas Bessent. Ancaman kebangkrutan perlahan. 1. Utang nasional dan bunga yang mencekik. Masalah jangka panjang AS jauh lebih menakutkan daripada shutdown. Utang nasional terus melonjak. Utang saat ini lebih dari 37,8 triliun AS dolar per 14 Oktober 2025. Pembayaran bunga, AS harus membayar bunga sebesar 1,2 triliun AS dolar hanya untuk melunasi pinjaman tersebut. 2. Peringatan JP Morgan. Kepala Strategi Global JP Morgan Asset Management, David Kelly, mengeluarkan peringatan keras, AS sedang menuju kebangkrutan secara perlahan. Rasio kritis, Bessent menyoroti rasio defisit terhadap PDB, Produk Domestik Bruto, yang kini memiliki angka 5 di depannya. Harapan, Bessent berharap rasio ini dapat turun kembali ke angka 3 melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan pengurangan belanja. Meskipun defisit fiskal 2025 diproyeksikan sedikit turun menjadi 1,817 triliun AS dolar, besarnya rasio utang ini tetap mengancam stabilitas fiskal. 3. Optimisme jangka pendek yang rentan. Kelly mencatat, pasar obligasi masih menunjukkan keyakinan. AS masih dapat meminjam uang selama 30 tahun dengan imbal hasil, yield, hanya 4,6%. Ini menunjukkan bahwa keyakinan pasar global masih ada, meskipun ada data yang menunjukkan kerapuhan. Solusi Trump, tarif dan efisiensi. Menteri Bessent menyatakan optimisme terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang, yang ia hubungkan dengan kebijakan mantan Presiden Donald Trump. Ledakan investasi. Bessent yakin insentif pajak dan tarif era Trump akan menjaga ledakan investasi terus berjalan, membandingkan periode ini dengan ledakan teknologi tahun 1990-an. Tarif sebagai solusi utang, CBO memperkirakan bahwa pendapatan dari tarif dapat mengurangi total defisit sebesar 4 triliun AS dolar hingga tahun 2035. Upaya efisiensi. Trump sebelumnya meminta Elon Musk untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah, DOGE, untuk memangkas 2 triliun AS dolar dari anggaran federal. Seruan politik. Untuk mengatasi shutdown, Bessent mendesak politisi Demokrat untuk menjadi pahlawan dan bekerja sama dengan Republik demi mengakhiri penutupan pemerintah. Krisis shutdown adalah masalah akut yang menghabiskan uang negara setiap minggunya. Sementara itu, utang nasional adalah bom waktu jangka panjang yang mengancam kredibilitas finansial AS di mata dunia. Keseimbangan antara memangkas belanja, meningkatkan pertumbuhan, dan mengakhiri shutdown secara politik menjadi tugas terbesar bagi Gedung Putih. Kegagalan menyeimbangkan masalah jangka pendek dan jangka panjang ini dapat membawa AS ke dalam periode stagnasi fiskal yang sulit. Menurut Anda, dari dua krisis ini, mana yang harus diprioritaskan oleh Kongres AS? Mengakhiri shutdown yang merugikan 496 triliun rupiah, atau mengatasi ancaman utang 37,8 triliun AS dolar?